Ya, semuanya anak-anakku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan sama Tuhan Yang Maha Esa perpanjang kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan PJJ ya dengan materi di bab yang kelima, subpokok bahasan yang kedua, yaitu dengan judul strategi menghadapi ancaman dalam bidang Ipolexos Budhankam. Ya, tadi Bapak sudah memberikan link ya ke kalian. Ya, di link yang digunakan antara lain Bapak share di video tadi ya. Terus link jurnal juga ya, link buku paket ya, dan link PowerPoint atau PPT, dan itu semua sudah Bapak share di WA group ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan presentasi dan tanya jawab, karena untuk diskusinya sudah kalian laksanakan di WA group seperti itu ya. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah, mantap ya. Terima kasih ini. Ya, coba Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya dulu. Ya, gimana? Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Ya. Mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, itu pokok bahasannya ya. Subpokok bahasannya adalah strategi mengatasi berbagai ancaman Ipolexos Budhankam. Jadi kalian tadi sudah membuka aplikasinya ya berupa Zoom meeting seperti itu, dan Bapak juga sudah memberikan linknya tadi beberapa menit mau dimulainya PJJ seperti itu. Dan Bapak juga sudah memberikan informasi terkait dengan link absensi, video, jurnal, LKPD yang Bapak semuanya sudah share ke WA group. Ya, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hari ini kita 1 JP ya, hanya 30 menit, jadi tolong untuk diaktifkan diskusinya, dibuat seefektif dan seefisien mungkin sehingga tidak memakan banyak waktu ya. Ya, untuk menambah kita konsentrasi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Materi lama kemarin minggu kemarin kita sudah membahas ya materi pada subpokok bahasan 1, masih di bab yang kelima ya, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional ya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia itu merupakan sebuah potensi, jadi sekaligus tantangan ya, potensi karena akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah itu. Ya, dikatakan tantangan bahkan ancaman karena rakyat Indonesia sering terjadi yang membuat emosinya lepas kendali ya, atau disintegrasi bangsa. Materi hari ini itu adalah subpokok bahasan yang kedua, yaitu dengan judul strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam. Ya, tapi untuk hari ini bidangnya adalah hanya ideologi politik dan sosial. Ya, ideologi politik dan ekonomi. Ya, sosial pertahanan keamanannya, insya Allah
untuk minggu depan seperti itu ya. Jadi ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri ya. Jadi berbagai macam dimensi kehidupan ya. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman militer dan ancaman non militer. Jadi gini, diharapkan kalian bisa menelaah ya terhadap integrasi nasional seperti itu ya. Selanjutnya, jadi gini, hari ini kalian membahas tentang strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi, politik, sosial, dan ekonomi ya, ideologi, politik, dan ekonomi. Jadi harus menguasai materinya ya. Dan diharapkan dengan menguasai materi itu kalian akan mengambil manfaat yang diambil dari kita mempelajari materi pada hari ini. Ya, manfaatnya adalah mengokohkan persatuan dan kesatuan ya di antara generasi muda itu. Materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah strategi mengatasi berbagai macam ancaman ya di bidang ideologi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ya yang kira-kira akan kita sajikan apa ya. Tujuannya adalah satu, melalui kegiatan pelajaran daring dilakukan oleh guru dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, peserta didik diharapkan dapat satu, menganalisa ya strategi terhadap ancaman di bidang ideologi, dapat menganalisa strategi dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang politik, ya dapat menganalisis strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Ya, setelah itu juga kalian harus memiliki sikap peduli ya dan peran aktif dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang ada, khususnya 3 ancaman ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, dan ancaman di bidang ekonomi. Terus kalian juga Bapak harapkan ya akan menyajikan materi yang sudah kalian siapkan jauh-jauh hari. Ya, seperti itu tujuannya. Selain itu juga KD-nya adalah memecahkan kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini pada pertemuan yang kedua, ya IPK-nya adalah 1, menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai macam ancaman terhadap bidang ideologi. Yang kedua, IPK-nya adalah menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang politik. Dan yang ketiga adalah menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ekonomi. Nih. Terus untuk hari ini kita akan melakukan diskusi dengan metode diskusi jigsaw ya, jigsaw. Sudah Bapak jelaskan jigsaw itu apa ya, di link grup juga sudah Bapak share apa itu jigsaw ya, dan juga termasuk kelompok-kelompoknya ya sudah Bapak jelaskan. Tapi Bapak akan menjelaskan secara singkat ya model diskusi dengan jigsaw ini, langkah-langkahnya atau sintaknya apa saja. Coba ini kalian perhatikan. 1, peserta didik dikelompokkan menjadi 3 anggota dari 3 tim. Yang kedua, setiap anggota dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang ketiga, anggota tim yang diberdayakan ya itu mendapatkan bagian atau subpokok bahasan yang sama ya, kelompok baru atau disebut dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Selanjutnya yang keempat adalah setelah selesai diskusi
Sebagai tim ahli, setiap anggota kembali mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan anggota lainnya juga mendengarkan. Yang kelima, setiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Terus yang keenam, mengevaluasi. Ya, untuk memperkuat diskusi untuk hari ini Bapak punya tayangan video, ya, itu linknya itu sudah ada, ya. Coba kalian perhatikan dulu videonya untuk sebagai contoh untuk memperkuat analisa kalian, ya, terkait dengan diskusi untuk hari ini. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia merayakan Hari Kesaktian Pancasila, suatu perayaan atas gagalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Peristiwa ini juga menewaskan 7 jenderal Tentara Nasional Indonesia dan dibuang ke lubang buaya, Jakarta Timur. Saat itu, PKI membentuk Dewan Jenderal yang dipimpin Letkol Untung yang berusaha mengambil alih kekuasaan secara paksa dari pemerintahan Soekarno. Atas ketegasan TNI bersama sejumlah ormas keagamaan, kudeta ini berhasil dipatahkan. Sejak itu, PKI dan organisasi afiliasinya dinyatakan terlarang dan banyak pentolannya yang dijebloskan ke penjara. Terlepas dari kontroversi yang menyertai tragedi 1965 ini, khususnya yang menyangkut dalang di balik pemberontakan tersebut, peristiwa ini merupakan sejarah kelam bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak hanya pertarungan di tingkat elit politik nasional, tapi juga ada pertentangan ideologis. Soeharto yang berhasil menguasai keadaan akhirnya menggantikan Soekarno menjadi Presiden RI yang kedua, memulai rezim Orde Baru dengan berkuasa selama 32 tahun. Di bawah rezim Orde Baru inilah gerakan komunisme dibikin habis, kadang berlebihan dengan menuding gerakan demokrasi sebagai kelompok komunis. Situasi politik berubah pasca lengsernya Presiden Soeharto oleh gerakan mahasiswa tahun 1998. Era reformasi telah menguatkan sistem liberalisme ekonomi dan politik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia mengalami beberapa kali amandemen. Generasi muda sekarang pun sudah banyak yang merupakan peristiwa G30 SPKI seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang membuat bacaan dan pilihan politik mereka semakin bebas. Munculnya berbagai versi tentang 1965 pun membingungkan mereka. Karena itulah, sejumlah tokoh nasional mengingatkan kembali pentingnya memaknai peringatan G30 SPKI ini bagi bangsa Indonesia. Generasi seperti saya ini yang merasakan, ya, seperti generasi yang lebih senior merasakan bagaimana kekejaman PKI, bagaimana dia berontak. Kemudian yang kedua, harapan kita bahwa sejarah ini tidak dilupakan oleh generasi penerus, supaya mereka tahu bahwa PKI ini sudah berulang kali dan mencoba melakukan pemberontakan, ingin merubah negara Republik Indonesia yang dibangun dan didirikan oleh Khadimu Baris. Mereka melakukan pemberontakan dengan bukan hanya sekadar berontak, tetapi dengan melakukan pembunuhan, terutama pembunuhan kepada umat Islam. Ya, itu saja videonya, ya. Kira-kira video itu sebenarnya sudah Bapak kasihkan linknya ke WA Group, ya. Sudah kalian juga mempelajari video itu, ya, di WA Group. Untuk mempelajari diskusi dengan model jigsaw ini juga Bapak memberikan kalian jurnal, ya, di WA Group. Sudah Bapak share dan sudah kalian baca, ya, dan sudah kalian diskusikan dengan teman-teman baik di kelompok asal maupun di kelompok ahli, seperti itu, ya. Jadi dengan link
https://medianeliti.com, media publication 6506 ID non PDF. Ya, silakan untuk hari ini mengefektifkan pembelajaran pada hari ini. Silakan bisa didiskusikan dengan model diskusi jigsaw. Ya, ada 3 kelompok, ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, kelompok A itu insya Allah antara Melisa ya yang akan mempresentasikan, kelompok B insya Allah Nur Khalifah, ya, dan kelompok C dengan wakilnya teman-teman ya, Dita mungkin atau mungkin yang lainnya. Silakan bisa untuk mengefektifkan waktu langsung saja Meli Salim mempresentasikan hasil dari diskusinya yang ada di WA Group. Hasilnya seperti apa? Silakan Elisa. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya dari kelompok asal dan kelompok ahli. Strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dalam membangun integrasi nasional. Ancaman di bidang ideologi ada 2, berasal dari dalam bangsa dan dari luar negeri. Untuk ancaman di bidang ideologi dari luar negeri, yaitu menyusupnya budaya luar yang mengikis budaya lokal, munculnya paham komunisme dan liberalisme, campur tangan politik pihak asing di dalam negeri, upaya menggulingkan rezim yang berkuasa dan menaruh pimpinan boneka dengan ideologi yang berbeda. Adapun contoh ancaman di bidang ideologi dari dalam negeri. Yang pertama, munculnya kelompok radikal dan ekstrem yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa kita. Yang kedua, munculnya paham dan gerakan separatisme. Yang ketiga, sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Dari yang telah saya sampaikan, ada pun faktor penyebab ancaman dari internal, yaitu salah satunya terletak pada keengganan masyarakat untuk menghayati ideologi bangsa mereka. Untuk eksternalnya yaitu terletak pada serbuan budaya yang ideologi asing yang berpengaruh pada perspektif dan gaya hidup masyarakat. Dari yang telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau yang kurang jelas? Ya, silakan kelompok B dan kelompok C bisa bertanya ke kelompok A. Silakan. Kelompok B bisa bertanya. Saya di Muhammad dari kelompok B akan menanyakan kepada kelompok A. Ya, Adib, silakan Adib. Coba uraikan yang dimaksud ancaman di bidang ideologi. Ancaman ya, silakan. Ancaman di bidang. Analisa, silakan. Analisa yang terkait dengan ancaman di bidang ideologi, Adib ya. Ya, silakan. Elisa. Ancaman di bidang ideologi merupakan ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ya, bagus sekali jawaban dari Melisa dan pertanyaan dari Adib. Aplaus ya, tepuk tangan untuk Adib dan Melisa. Ya, selain itu ada pertanyaan yang lain? Ada di kelompok C barangkali? Saya perwakilan dari kelompok C, Pak. Oke, silakan. Ingin bertanya. Nama siapa ini? Diandri Sarah Sabrina dari kelompok C. Ya, oke. Sabrina, silakan. Contoh yang tergolong ancaman di bidang ideologi, Pak. Ya. Contoh. Coba analisa yang terkait dengan contoh ancaman di bidang ideologi. Silakan kelompok A. Jadi saya akan menguraikan selain
Marxisme, ada juga contoh yang tergolong ancaman dalam bidang ideologi, yaitu seperti Leninisme, Marxisme, dan neoliberalisme. Ya, bagus sekali. Coba kasih aplaus untuk Melisa ya, dan tadi Anitya yang sudah menanyakan, terima kasih. Ya, yang kedua langsung dari kelompok B untuk presentasi. Silakan, yang mewakili siapa? Nurholifa. Oke, silakan Nurholifa. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B yang beranggotakan Adi Muhammad Dursedi Taqwa, Dita Aini, Putri Salma, Nok Atikoh, dan saya sendiri Nurholifa telah berdiskusi dengan kelompok asal dan kelompok ahli. Dari diskusi itu, kami menghasilkan beberapa poin penting. Di antaranya yaitu yang tema diskusi kita kali ini yaitu strategi menghadapi ancaman di bidang politik. Poin-poin penting dari hasil diskusi kami yaitu yang pertama, pengertian ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Poin berikutnya yaitu tujuan dari ancaman. Tujuan ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu negara, suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman di bidang politik. Di mana ancaman di bidang politik ini dapat berasal dari luar maupun dari dalam. Yang pertama yaitu ancaman dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya yaitu terorisme, negara asing yang terlalu ikut campur, dan blokade politik. Selanjutnya yaitu ancaman dari dalam negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penggerakan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Contoh dari ancaman ini adalah makar atau kudeta, separatisme atau perang saudara, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari hasil presentasi saya, adakah yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Ya, silakan bagi kelompok C dan kelompok A bisa menanyakan hal-hal terkait dengan materi strategi menghadapi ancaman di bidang politik yang jurnalnya itu juga kaitannya dengan terorisme ya, berarti masuk ke dalam materi kelompok B seperti itu. Ya, tadi kelompok B sudah disisipkan ya kaitannya dengan contoh-contoh yang di bidang politik seperti itu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Seli Nur Komalasari dari Ya. kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B. Ya. Analisa mengenai 4 hal yang selalu dikedepankan di bidang politik. Ya, berilah analisa 4 hal yang terkait dengan bidang politik, ya, strategi di bidang politik. Silakan bisa menjawab kelompok B perwakilannya. Ya, saya Adi Muhammad akan menjawab Adib. pertanyaan dari Seli. 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam di bidang politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Tidak jarang suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Ya, Pak. Ya, terima kasih Adib. Beri aplaus ya untuk Adib dan Seli. Terima kasih. Ya, itu. Ada yang lainnya? Silakan barangkali dari kelompok A. Saya Pak, perwakilan dari kelompok C Kelompok ingin A, bertanya. silakan. Oke, silakan. Mohon penjelasan mengenai sebab terjadinya konflik kepentingan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Demokrasi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokrasi. Akan tetapi demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya, yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Itulah sebabnya selalu terjadi konflik kepentingan. Ya, terima kasih Dita. Coba aplaus ya.
Jawabannya luar biasa, bagus sekali. Sudah masuk ya dalam poin dari pertanyaan terkait dengan pertanyaannya. Silakan langsung ke kelompok C mempresentasikan hasil dari diskusinya yang terakhir. Kelompok yang terakhir. Siapa yang akan mempresentasikan? Untuk Saya, kelompok. Pak. Iya, silakan langsung dibacakan saja presentasinya. Perwakilan dari kelompok C akan mempresentasikan ancaman di bidang ekonomi dan strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Untuk ancamannya sendiri yaitu ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negara yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Untuk yang kedua, ancaman eksternal. Ancaman eksternalnya dapat berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Ya, sudah cukup ya. Oke, langsung tanya jawab. Silakan perwakilan kelompok B dan A atau salah satu nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya ke kelompok C. Satu Saya, saja. Pak. Ya, oke. Silakan. Iya, Melisa. Saya Melisa Lim dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok C. Coba analisis bentuk ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Ya. Terima kasih. Silakan. Analisis yang terkait dengan bentuk ancaman di bidang ekonomi. Silakan langsung. Saya ancaman di bidang Deliani dari kelompok. Ya, oke. Bisa langsung, silakan. Yang akan menjawab. Akan menjawab pertanyaan dari Melisa. Silakan, Alisi. Contoh ancaman di bidang itu timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat persaingan bebas sektor ekonomi, rakyat semakin berkurang, serta angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Ya, oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah diskusi ini sudah selesai ya. Dan hasil diskusi ini tolong ntar kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD. Ya, kebetulan LKPD sudah Bapak share juga. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Itu terkait dengan diskusi yang diadakan untuk hari ini. Ya, jadi kira-kira posisinya untuk hari ini poinnya apa rangkumannya yang bisa kalian buat ya atau resumenya? Ada? Silakan. Nurhalifa, ya silakan bisa dibacakan rangkumannya apa? Jadi kesimpulannya hari ini kita telah mempelajari berbagai ancaman serta strategi baik dari bidang ideologi, politik, dan ekonomi yang dapat Oke. Ya, oke. Terus yang kedua poinnya apa kira-kira manfaatnya materi hari ini? Silakan, ada yang tahu manfaatnya apa? Manfaat untuk kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara apa? Manfaatnya? Silakan, bisa Nurhalifa bisa bacakan lagi. Barangkali punya poin sendiri. Manfaatnya kita tahu beberapa ancaman, baik itu dari dalam negeri atau luar negeri, baik itu dari berbagai bidang, termasuk politik, ideologi, ekonomi, supaya kita tahu cara untuk menghadapi ancaman itu, yaitu dengan cara dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. Oke, terima kasih. Terus kelebihan dan kekurangannya apa kira-kira? Kelebihan dan kekurangannya? Ya, bisa Bapak bantu mungkin ini untuk introspeksi aja untuk kegiatan diskusi minggu depan adalah
manajemen waktu ya. Jadi kurang diperhitungkan seperti itu ya. Dan insya Allah minggu depan biar perhatikan ini masalah manajemen waktu itu. Kelebihannya ya alhamdulillah hari ini kita bisa membahas materi tentang bagaimana strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi, politik, dan ekonomi. Terus insya Allah kalian di pertemuan selanjutnya akan bahas tentang terkait dengan ancaman selanjutnya, strategi menghadapi ancaman di bidang sosial, budaya, ya, pertahanan, dan keamanan. Ya, terus tugas silakan kalian kerjakan juga tugas formatifnya ya 1 minggu dari sekarang. Terus antara lain kalian juga ada kelemahan dan kelebihannya ya yang harus diperbaiki dalam pembelajaran ini ya. Jadi ada beberapa siswa juga yang tidak terlalu aktif ya, ini tolong untuk minggu depan diaktifkan lagi seperti itu. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai ya untuk PJJ untuk hari ini ya 1 JP ya atau 30 menit ya. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat berguna ya terkait dengan strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi, politik, dan budaya. Terima kasih banyak ya kalian ya. Insya Allah disiapkan lagi untuk materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita keluar. Belum.